video ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah teori pengambilan keputusan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Saimara, AM Sebayang, SE MSI. Judul topik yang saya ambil ialah evaluasi dan pengukuran efektivitas keputusan. Nah, seperti yang kita lihat pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi evaluasi dan pengukuran efektivitas keputusan. Seperti yang sudah tertera di sini, definisi evaluasi dan pengukuran efektivitas keputusan merupakan proses sistematis untuk menilai seberapa baik suatu keputusan yang telah diambil, apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Nah, kemudian untuk slide yang kedua di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara evaluasi dan pengukuran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi pengukuran. Nah, dalam pengukuran dia itu lebih fokus mengumpulkan data kuantitatif dari suatu variabel. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan nilai numerik yang menggambarkan keadaan atau kondisi saat ini. Nah, itu tadi perbedaan dari sisi pengukuran. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari sisi evaluasi. Kalau dari evaluasi sendiri itu fokus membuat penilaian terhadap nilai, kualitas, atau keberhasilan suatu program, kebijakan, atau keputusan, dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu tujuan sudah tercapai atau belum. Dalam slide ketiga ini, saya akan memberitahukan mengapa penting melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efektivitas keputusan. Nah, di sini sudah ada 4 poin penting. Poin yang pertama yaitu mengidentifikasi kekurangan. Kemudian poin yang kedua yaitu pertanggungjawaban. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, dan yang terakhir, poin terakhir yaitu peningkatan kualitas keputusan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data evaluasi. Yang pertama kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat analisis dokumen, yang kelima analisis kerja, dan yang terakhir yaitu grup fokus. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu indikator efektivitas keputusan. Ada 2 indikator utama. Yang pertama indikator kuantitatif yang dapat diukur secara numerik. Kemudian ada indikator kuantitatif yang lebih bersifat deskriptif dan sulit diukur secara numerik. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas keputusan. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal itu ada 4. Yang pertama itu kualitas informasi, yang kedua pengalaman, yang ketiga motivasi, dan yang keempat sumber daya. Lalu untuk faktor yang kedua, selain faktor internal ada faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu lingkungan bisnis, lingkungan organisasi, dan faktor politik. Kesimpulannya, proses ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman beradaptasi dengan perubahan dari meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi efektivitas keputusan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Nah, itu dia tadi video presentasi saya tentang evaluasi dan pengukuran efektivitas keputusan. Saya memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.